Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Masih melanjutkan video bagaimana seandainya Erwin Smith yang menjadi Colossal Titan. Di video sebelumnya, Erwin akan membentuk fraksinya sendiri yang disebut Erwinis. Mereka ini adalah loyalis Erwin yang dipimpin King Floch. Mengingat King Floch lah yang meminta Kapten Levi agar membangkitkan sang iblis Erwin untuk melawan para iblis Titan dari luar tembok. Dan ya, karena lebih banyak request parallel universe di mana Eren jadi Erwinis, maka Abdikos akan ambil parallel universe jalur ini, yaitu bagaimana seandainya Eren jadi Erwinis bukannya Geris. Buat yang lupa, di akhir video Abdikos membuat teori kalau parallel universe yang dilihat Eren setelah mencium tangan Historia pasti berbeda karena yang dihidupkan adalah Erwin bukan Armin. Jadi yuk langsung aja kita bahas bagaimana Eren dan Erwin akan merubah dunia. Check out, check it bro. Pertama, suasana di Marley beberapa bulan setelah pertempuran Shiganshina. Beberapa bulan setelah Marley kehilangan dua titan mereka di Paradis. Kabar ini langsung menyebar ke negara lain sehingga aliansi negara Timur Tengah mendeklarasikan perang terhadap Marley. Marley pun menunda misi untuk merebut founding titan di Paradis dan fokus berperang dengan aliansi Timur Tengah. Dari sinilah saat negara Marley sedang berkecamuk dalam perang, diam-diam Zeke Yeager menjalin aliansi dengan negara Yuzuru. Tujuan keduanya adalah untuk membangkitkan kembali Kekaisaran Eldia. Mengingat Yuzuru dulunya adalah sekutu dekat Kekaisaran Eldia. Awalnya Kiyomi menolak, tapi karena Zeke menjanjikan sumber daya batu Ice Burst yang hanya ada di Paradis jika kelak Kekaisaran Eldia benar-benar bisa dibangkitkan, maka Kiyomi menyetujui hal ini mengingat negaranya butuh sumber daya untuk penelitian yang lebih maju. Dari sinilah Zeke menyuruh Yelena untuk menjadi agen ganda di Paradis. Yelena akan ditemani para prajurit anti Marleyan, yaitu para prajurit dari negara yang berhasil ditaklukkan Marley. Mereka ini bukan orang Eldia, juga bukan orang Marley. Mereka benci Marley karena penduduk mereka dipaksa berperang demi kekaisaran Marley setelah wilayah mereka ditaklukkan. Zeke juga menyertakan wine dari Marley yang berisi cairan tulang belakang Beast Titan, dimana sebagai agen ganda hanya Yelena yang tahu akan hal ini. Selain Zeke, di beberapa bulan ini Porco Galliard akan mewarisi Jauh Titan dari Ymir yang menyerahkan diri. Kedua, suasana di Paradis tahun 851 saat Erwin menemukan lautan dan pelabuhan tempat kapal perang Marley bersandar. Erwin memerintahkan untuk membangun benteng di dekat pelabuhan tersebut. Sementara itu, rahasia bahwa Zeke adalah kakak Eren sudah diketahui oleh Erwin lewat buku Grisha. Dan ya, di buku Grisha ini juga diungkap alasan tidak ada yang menyerang ke Paradis selama ratusan tahun adalah karena sumpah dari Karl Fritz yang akan melepaskan Rambling jika sampai negara di luar Paradis berani menyerang pulau tersebut. Dari sinilah di tahun 851 Yelena dan para pasukan anti Marley datang ke Paradis. Yelena langsung menyerah dan mengatakan maksud serta tujuannya pada Erwin sebagai utusan dari Zeke Yeager. Dan ya, karena Erwin membuka semua kemungkinan untuk memajukan militer Paradis yang tertinggal ratusan tahun dari dunia luar, apalagi setelah melihat Yelena menembak rekannya sendiri dalam kurung orang asli Marley di hadapan Erwin. Erwin akan yakin dengan Yelena. Dari sinilah Yelena memberikan semua informasi penting serta sharing teknologi Marley. Yelena akan menjelaskan grand plan bagaimana memodernisasi Paradis, bagaimana membangun jalur kereta, memanfaatkan pelabuhan, serta menggunakan senjata api keluaran terbaru. Dan yang paling penting, Yelena akan membocorkan dua informasi paling berbahaya bagi Marley, yaitu pertama, saat ini negara Marley sedang berperang dengan aliansi Timur Tengah sehingga mereka tidak bisa menyerang Paradis untuk sementara waktu. Dan kedua, Zeke bisa memfasilitasi kebangkitan Rambling karena dia punya darah bangsawan dan seorang Titan. Dan ya, berkat informasi dan bantuan dari tim Yelena inilah, dalam 1 tahun ke depan Paradis akan menunjukkan perkembangan yang lumayan pesat. Ketiga, kedatangan Yuzuru di tahun 852. 1 tahun setelah kedatangan Yelena dan tim, infrastruktur Paradis lumayan siap untuk menerima tamu asing dari negara lain. Dan ya, tamu mereka saat itu adalah Yuzuru yang diwakili oleh Kiyomi Azumabito. Dari sini Kiyomi terharu karena keturunan dari shogun mereka dari masa lalu masih tersisa di Paradis, yaitu Mikasa Ackerman. Kiyomi lalu menjelaskan rencana besar untuk modernisasi Paradis bersama dengan Zeke Yeager. Setidaknya Paradis butuh waktu paling cepat 50 tahun hingga infrastruktur dan teknologi mereka benar-benar sejajar dengan dunia di luar pulau. Untuk itulah Kiyomi menjelaskan bahwa sang ratu Historia perlu mempunyai keturunan
untuk mewarisi bis Titan dari generasi ke generasi, setidaknya untuk 50 tahun ke depan. Untuk itulah Kiyomi akan menggunakan strategi mini rambling yang digagas Zeke demi bisa menjaga keamanan Paradis dalam mendevelop teknologinya 50 tahun ke depan. Dan ya, karena yang diminta teman-teman di kolom komentar adalah Eren menjadi Erwinis, maka Eren akan menyetujui syarat ini, yaitu Historia dan keturunannya akan jadi pewaris bis Titan kelak. Dengan begitu, Abdikos tidak yakin apakah Yelena akan tetap menyampaikan rencana rahasia Zeke untuk membuat fraksi Yeager bersama Eren. Mengingat Eren di sini sudah jadi Erwinis, maka kalaupun Yelena memberitahukan pada Eren untuk membuat fraksi Yeager demi melancarkan strategi eutanasia, maka Eren bisa menolak atau menerima diam-diam demi kepentingan Survey Corps di Paradis. Yap, Eren di sini akan jadi lebih kejam karena menyetujui pewarisan Titan pada Historia dan berniat mengkhianati Zeke. Yang menarik adalah di versi Parallel Universe AOT No Requiem. Disinilah Eren akan menghamili Historia dan berjanji untuk pulang menemui anaknya setelah Paradis mendapat kemenangan mutlak. Tapi karena yang Abdikos bahas adalah Parallel Universe versi Erwinis, maka kemungkinan Historia akan tetap punya anak dengan Faramir Kun dan Eren tetap mencintai Mikasa. Keempat, penyusupan ke Marley tahun 853. Dari sini situasi politik Tika menikam akan menjadi sangat seru. Seperti yang kita ketahui, di timeline aslinya polisi militer berniat mengkhianati Zeke, yaitu mereka akan membuat Historia memakan Zeke sesaat setelah Zeke berhasil dibawa ke Paradis. Dan di timeline aslinya, Eren akan memberitahu hal ini pada Historia, lalu diam-diam menyetujui pembentukan fraksi Yeager bersama Zeke dan Yelena, termasuk menyetujui rencana eutanasia Zeke yang disampaikan oleh Yelena. Tapi ya, karena ini Eren versi Erwinis, maka konflik yang akan terjadi adalah Eren akan berpura-pura menyetujui pembentukan fraksi Yeager oleh Yelena. Setidaknya sampai Zeke tiba di Paradis, dia tidak akan memberitahu pada Historia tentang rencana rahasia polisi militer, mengingat Eren pro dengan Historia yang mewarisi kekuatan bis Titan. Dan ya, dari sinilah Eren dan kawan-kawan mulai menyusup ke Marley untuk beberapa bulan ke depan, di mana Marley saat itu sedang sibuk karena di puncak perang melawan aliansi Timur Tengah. Marley tidak menyadari kalau ada penduduk Paradis yang menyusup ke negara mereka. Dari sini Erwin bisa memanfaatkan peperangan ini untuk beraliansi dengan Timur Tengah, mengingat musuh dari musuhmu adalah temanmu. Tapi karena Paradis dianggap musuh bersama, mengingat mereka punya ancaman sumpah rambling dari Calfridge, maka pertimbangan ini akan lebih condong ke Erwin akan ditolak oleh aliansi Timur Tengah. Kelima, akhir perang Marley di tahun 853. Dan ya, beraliansi atau tidak, pada akhirnya Timur Tengah akan kalah perang dengan Marley. Karena di puncak pertarungan ini, pasukan Timur Tengah hanya tersisa di benteng Slava, di mana Marley mengirimkan para Titan Warrior mereka untuk mengakhiri perang dengan Timur Tengah. Meski menang, tapi di benteng pertahanan Timur Tengah, Marley menemukan teknologi peluru perang yang mampu membunuh Titan hanya dengan sekali tembak jika tepat di tengkuk mereka. Keenam, tragedi Raid on Liberio. Mau itu Erwin atau Armin, tragedi Raid on Liberio akan tetap terjadi karena memang tujuan tragedi ini adalah memporak-porandakan militer Marley serta membawa kabur Zeke dari Marley. Tapi ya, penyerangan Willy Tybur adalah improvisasi dari Eren versi Yeageris. Jadi jika Eren mengikuti arahan Erwin, kemungkinan tragedi Liberio akan lebih rapi. Eren tidak akan menemui Reiner tapi bersembunyi sesuai komando Erwin. Dan ya, barulah ketika Erwin sadar kalau pidato Willy Tybur adalah untuk menyatakan perang pada Paradis, Erwin akan memerintahkan penyerangan ke Liberio. Willy akan dimakan karena dia dicurigai adalah Warhammer Titan. Tapi ya, pemegang kekuatan Warhammer Titan yang sebenarnya adalah Lara Tybur. Jadi pertempuran antara Warhammer, Titan Marley, dan Survey Corps pada akhirnya akan tetap terjadi, di mana sama seperti di timeline canon, Zeke akan berhasil dibawa ke Paradis secara sembunyi-sembunyi. Di sini Abdikos akan men-skip Gabi dan Falco yang ikut naik kapal terbang. Karena ini adalah Erwin, jadi Abdikos anggap strateginya berhasil dengan sempurna tanpa celah. Jadi Gabi dan Falco tidak tahu akan penculikan ini. Dan ya, meski Abdikos men-skip Gabi dan Falco, tapi Abdikos yakin Warhammer Titan tetap akan dimakan Eren sesuai di timeline aslinya. Ketujuh, Zeke akan dikhianati Eren. Yap, setelah Zeke sampai di Paradis, polisi militer akan menangkapnya. Zeke pun bingung termasuk Yelena karena rencana eutanasia mereka dikhianati oleh Eren. Tapi ya, Zeke dan Yelena tidak bisa melawan, alias ini akan jadi akhir bagi mereka. Sementara tawanan Marley yang lain kemungkinan akan diampuni mengingat mereka tidak tahu apa-apa tentang fraksi Yeager. Tapi ya, Zeke dan Yelena akan punya kesempatan kabur jika wine berisi cairan bis Titan sudah diminum oleh para militer Paradis. Zeke
akan memanfaatkan kekacauan akibat Myles Titan untuk kabur dan sembunyi di setiap sudut pulau. Yap, jika ini yang terjadi maka Historia akan dalam bahaya. Kedelapan, Historia akan dikorbankan. Seperti yang kita tahu, untuk mengaktifkan Rumbling, Eren butuh Royal Blood yang menjadi Titan. Jadi menyentuh tangan Historia saja tidak akan mengaktifkan koordinat apalagi Rumbling. Survey Corps butuh Historia sebagai Titan. Dan ya, karena Willy Tybur sudah memberikan ancaman dalam 1 tahun, Marley akan melancarkan strategi bumi hangus pada Paradis. Maka Paradis tidak punya pilihan lain selain membangkitkan Rumbling melalui Historia yang diubah menjadi Myles Titan. Atau mungkin jika mengorbankan Ratu adalah mustahil, maka Erwin akan merelakan dirinya dimakan Myles Titan Historia sehingga sang Ratu kini menjadi kolosal Titan. Tapi Abdikos tidak yakin hal ini akan terjadi, jadi setidaknya sampai batas waktu 13 tahun Erwin hampir habis, Historia akan tetap jadi Myles Titan. Atau mungkin ketika Rumbling dibangkitkan, Annie yang telah terpecah dari kristal akan dimakan Historia. Jadi Historia akan jadi female Titan dan Erwin tetap jadi kolosal Titan. Kesembilan, keberhasilan Rumbling. Setelah menyentuh Titan Historia, Eren akan mampu mengakses kekuatan Founding Titan. Dia dan Historia akan masuk dunia Path untuk menemui Ymir. Dan ya, dari sini Eren akan membangkitkan sebagian Rumbling dari tembok untuk menyerang Marley dan aliansinya. Dan ya, akibat kejadian di Liberio, persiapan bumi hangus dari Marley telah dilakukan dengan sangat cepat meski belum sempurna. Dari sinilah akan terjadi pertempuran epik antara Rumbling dan sebagian pasukan Marley yang berkumpul di Teluk Marley. Dan ya, hal ini sudah kita lihat di timeline resmi kalau Rumbling pada akhirnya bisa mengalahkan aliansi pasukan Marley. Eren pun akan terus menghancurkan dunia luar untuk memberikan damage pada teknologi mereka. Dan ya, setelah sebagian besar wilayah dunia hancur, Izuru akan terang-terangan muncul ke publik untuk mengumumkan bahwa mereka mengakui kedaulatan negara Eldia, bahkan siap menjadi aliansinya. Ini jelas tamparan telak bagi Marley. Timur Tengah dan negara-negara kecil jajahan Marley juga akan mempertimbangkan untuk mengakui kedaulatan Paradis. Yap, negara sebesar Marley memang kalah, tapi mereka tidak akan runtuh dengan mudah. Bisa jadi mereka akan ikut mengakui kedaulatan Paradis untuk menyelamatkan para Titan Shifter mereka. Gencatan senjata pun disetujui. Ke-10, dunia damai tapi kekuatan Titan tetap diwariskan. Setelah strategi Rumbling berhasil, setidaknya untuk 50 tahun ke depan, Paradis akan aman dari Marley. Mereka akan mendevelop teknologi canggih, kolaborasi sumber daya dari Paradis, dan otak cerdas dari Izuru. Mikasa akan diangkat jadi bangsawan Izuru menggantikan Kiyomi, plus dia akan menikah dengan Eren yang sisa waktu hidupnya tinggal sedikit. Entah siapa yang kelak akan mewarisi Titan Eren, tapi kemungkinan besar dia adalah Historia. Karena Founding Titan butuh dijaga Royal Blood agar tetap aktif kekuatannya. Jadi anak Historia akan dipaksa memakan kolosal Titan Erwin di usia antara 11 sampai 13 tahun. Atau mungkin Titan Eren akan diwariskan ke salah satu teman terdekat Eren agar Paradis tetap mempunyai 3 Titan, yaitu Founding Titan, Female Titan, dan Kolosal Titan. Ke-11, skenario terburuk mengintai dengan menjelmanya Paradis sebagai kekuatan negara baru yang punya senjata militer canggih sekaligus senjata Titan. Maka ketakutan terhadap Titan akan tetap terjadi, jadi tinggal menunggu waktu sampai warrior Marley yang mirip Helos akan benar-benar muncul dari cerita fiksinya. Selain itu, mewarisi Historia dengan kekuatan Founding Titan kemungkinan akan membangkitkan kembali sumpah menolak perang dari Raja Galfritz. Tapi ya, meski menolak perang, tapi 50 tahun sudah cukup untuk Paradis mendevelop teknologi mereka, sehingga saat kekuatan Titan tidak lagi berguna, maka Paradis bisa tetap mempertahankan wilayah dengan senjata canggih plus aliansi dengan negara Izuru. Atau mungkin Paradis tidak akan mempertahankan wilayah, melainkan langsung menginvasi Marley. Jadi mereka akan menyatukan semua Eldia, baik itu di Marley maupun di Paradis. Yap, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah skenario ini menarik atau skenario Eren tetap jadi Ygritte untuk melawan Erwinis akan lebih menarik? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.